Halo Bang Binsar dan juga Kak Sari, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan menjelaskan kembali mengenai asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Ada pilihan lain nih Bang, Kak ya, untuk kita bisa mendapatkan perlindungan yang maksimum dengan premi seefisien mungkin. Saya mulai ya. Nah, jadi ini adalah polis yang dimiliki saat ini, ya. Bank Binsar punya uang pertanggungan jiwa 1,35 miliar dan uang sakit kritis 1,25 miliar. Ini dari polis asuransi Generali dan juga Prudensial. Sedangkan Kak Sari punya di asuransi Generali, Allianz dan juga Prudensial itu totalnya untuk UP jiwa 1,55 miliar dan sakit kritisnya 1,35 miliar. Ya, seperti kita tahu juga ada Prumed ya di Prudential. Kalau nggak salah sih 1 juta per hari. Tapi kan itu 1 juta udah all in. Dan itu hanya bisa diklaim dengan catatan rawat inap minimum 2 kali 24 jam. Nah, selain itu kemarin Bang Binsar ada mention juga bahwa ada fasilitas ya asuransi kesehatan karyawan terutama untuk dokter dan spouse-nya dari Yayasan Rumah Sakit Siloam. Nah, cuma ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dan didiskusikan. Kita mulai ya. Nah, kenapa penting untuk memiliki asuransi kesehatan pribadi sesuai dengan tagihan? Yang pertama ini perlu kita pertimbangkan bahwa untuk masa akan datang, kebijakan perusahaan atau yayasan bisa aja berubah tergantung dari manajemen. Karena apa yang diberikan saat ini itu adalah fasilitas. Kalau seandainya manajemen berubah atau terjadi sesuatu ya di pasar, misalnya keuntungan menurun lah, ini dan itulah, fasilitas bisa aja berubah kan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, adakah kontrak tertulis hitam atas putih atas manfaat klaim asuransi kesehatan karyawan, dokter, dan juga spouse-nya. Kalau ada, berapa besar manfaat per tahun dan di-cover sampai usia berapa. Menurut saya kita penting banget punya ini gitu karena inilah dasar kita. Kalau terjadi risiko sakit dengan kita punya kontrak tertulis hitam atas putih, ya kita bisa mengajukan klaimnya. Kalau kita nggak punya kan repot juga ya. Nanti misalnya kita merasa kita punya terus kita mau klaim, terus rumah sakit bilang, "Aduh sorry, kamu hanya punya jatah sampai dengan misalnya 50 juta atau 100 juta aja." Sedangkan misalnya waktu itu total tagihan udah 500. Nah, gimana tuh selisihnya 400 juta? Ya, mau nggak mau kan kita harus bayar sendiri. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, faktor berikutnya adalah jika terjadi dispute antara rumah sakit dengan karyawan atau dokter. Apakah semua fasilitas asuransi kesehatan masih tetap didapatkan? Kembali lagi, yang namanya fasilitas, menurut saya ya, menurut ilmu perencanaan keuangan, ya itu termasuk sesuatu yang beresiko ya. Maksud saya, anggap aja itu sesuatu seperti hadiah gitu ya. Artinya kalau itu dikasih, ya thank you. Tapi kalau itu pun juga nggak ada, ya kita tetap punya backup-nya. Seperti itu ya. Nah, karena itu kan, apa namanya ya, bukan sesuatu yang melekat terus ada sama kita, fasilitas kan ya, gitu loh. Jadi bisa aja berubah-berubah. Hari ini seperti ini, besok mungkin lebih kecil lagi, dan lain sebagainya. Apalagi kalau nggak ada tuh hitam di atas putihnya. Menurut kami sih sangat-sangat beresiko, ya. Nah, kemudian lagi, jika terjadi resiko sakit kronis, misalnya stroke, kanker, ya gagal ginjal, pada karyawan, dokter, ataupun spouse-nya. Apakah asuransi rumah sakit akan tetap bayar semua biaya pengobatan sampai dengan miliaran sampai dengan sembuh gitu? Belum tentu juga. Nah, saya ada teman dia adalah finance director di Rumah Sakit Mayapada. Ya, kemarin ini saya juga sempat tanya-nanya sih sama dia, bagaimana sih fasilitas asuransi kesehatan karyawan di Rumah Sakit Mayapada? Dia bilang untuk Rumah Sakit Mayapada itu asuransi kesehatannya itu benar-benar hanya untuk karyawan aja, jadi dokter nggak dapet gitu. Nah, mungkin beda ya sama rumah sakit Siloam. Nah, jadi dan untuk itu juga dia ada batasannya. Kalau nggak salah sih 1 tahun itu sama dengan maksimum apa namanya 1 tahun gaji ya. Jadi kalau misalnya gajinya dia 10 juta, ya berarti 1 tahun itu jatahnya dia 120 juta, misalnya gitu. Kalau lebih dari itu nggak bisa lah ya. Itu contohnya seperti itu, Dok. Jadi makanya penting banget, untuk dipertimbangkan ya, dan dicek lagi seperti itu. Jangan sampai, kita berpikir bahwa akan ada terus, ternyata enggak kan,
nanti kalau terjadi resiko itu loh yang maksud saya ya. Ternyata perusahaan bilang, enggak, kita hanya punya jatah 100 juta. Nah, kalau tagihan 500 gimana tuh? Ya. Nah, jadi miliki asuransi kesehatan pribadi sesuai dengan tagihan dengan pembayaran premi seefisien mungkin. Sehingga di kemudian hari jika terjadi perubahan di kebijakan perusahaan, terjadi perubahan manajemen, terjadi dispute, ataupun terjadi resiko sakit kronis pada karyawan, dokter, ataupun spouse-nya, kita selalu ada backup dana miliaran. Kalau saya sih selalu merasa bahwa ini adalah seperti hadiah aja ya, fasilitas gitu. Jadi kalau itu dicabut, ya itu tidak mengganggu keberadaan finansial kita. Seperti itu ya Kak, Dok. Nah, our suggestion yaitu kita bisa miliki asuransi kesehatan pribadi sesuai dengan tagihan dengan pembayaran premi seefisien mungkin ya. Nah, gimana caranya biar seefisien mungkin? Karena saat ini memang masih ada fasilitas itu, ya kami sarankan untuk kita bayarnya premi yang dengan on risk ya. Nah, jadi itu akan jauh-jauh mereduce ya, mengurangi premi yang disetor seperti itu. Nah, di Prudential saat ini ada 2 jenis nih, Kak, Bang ya, untuk asuransi kesehatan dibayar sesuai dengan tagihan. Satu kartu unit link ya, PPH Plus yang kemarin kita udah sampaikan ya, yang kemarin di kantor itu sebenarnya, tapi bedanya ini nggak ada on risk yang kemarin itu ya, Kak, Bang ya. Satu lagi sebenarnya kita punya kartu tradisional ya, kartu asuransi kesehatan tradisional namanya PSS. Semua manfaatnya sama ya, baik PPH Plus maupun PSS semua manfaatnya sama, semua dibayar sesuai dengan tagihan ya. Di PSS juga ada fasilitas untuk bayar on risk-nya ya, dan ini sangat mereduce ya dibanding dengan kalau premi biasa gitu. Nah, tetapi bedanya apa? Kalau si PSS tradisional ini mirip banget dengan BPJS. Jadi benar-benar murni asuransi tradisional ya, kartu kesehatan yang tunai tidak ada nilai tunai atau hangus gitu ya. Nah, jadi dia pasti preminya jauh lebih murah dibanding PPH Plus. Tapi dia ada kenaikan premi ya tiap tahun gitu sesuai dengan kenaikan usia. Itu berkisar 6-10% dan kita nggak bisa ubah isi manfaat polis. Jadi plek-plek itu hanya isinya kartu doang. Sedangkan kalau kartu PPH Plus ya, kita bayar aja Kak, Bang, yang ada on risk-nya ya. On risk-nya itu 5 juta ya. Jadi setiap kali rawat inap ya kita perlu bayar sendiri 5 juta. Jadi misalnya tagihan itu 50 juta, ya kita bayar 5 juta sehingga ini Prudential bayar 45 ya. Nah, ini preminya ini flat ya. Dia nggak naik gitu. Beda dengan si kartu PSS. Kemudian juga si kartu PPH Plus ini polisnya itu kita bisa ubah manfaat polisnya. Dan kalau kita bayar terus ya sampai dengan berakhirnya manfaat polis itu nanti masih ada cashback di akhir masa polis ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sakit kritis ya boleh juga Bank Binsar nambah ya untuk uang santunan sakit kritisnya 1 miliar sampai dengan 2 miliar ya. Nanti saya jelaskan kembali ya konsepnya ya. Apa sih bedanya kalau kita bayar terus seperti itu dan kita pindahkan ke PCB 88. Jadi misalnya saat ini kan kita bayar ya untuk premi untuk polis di Allianz ataupun Generali dan juga Prudential. Nah, bagaimana kalau kita pindahkan ke PCB 88 ya? Nah, ini ya. Jadi mengapa sih kita perlu pindahkan nilai tunai ya yang ada di asuransi Allianz ya untuk Kasari dan juga Generali ya dimiliki oleh Kasari dan juga Bank Binsar. Nah, jadi sebenarnya asuransi sakit kritis itu ibaratnya orang ingin tinggal dalam rumah agar terlindungi dari resiko panas, hujan, ada resiko kejahatan, kemudian kita lebih peace of mind ya karena kita ada di dalam rumah, dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin tinggal dalam rumah, ada 2 pilihan nih. Kita bisa sewa rumah itu atau kita mau beli rumahnya. Nah, kalau kita mau sewa rumah tersebut ya, tentu saja ada masanya gitu, masa sewa ya. Misalnya kita mau sewa deh, kita sewa aja, saya nggak mau beli, saya sewa aja sampai 20 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, apa kelebihannya? Kita bisa tetap menikmati ya perlindungan di dalam rumah itu selama 20 tahun dengan kita bayar sewa yang pastinya lebih murah dibanding kita beli. Tetapi di akhir masa sewa, di akhir masa misalnya 20 tahun, sewa rumah itu kan udah selesai. Nah, si penyewanya nggak boleh lagi tinggal di dalam rumah. Dia harus keluar, ya perlindungan dalam rumah itu selesai, dan uang sewanya hangus semua. Seperti itu kan ya Kak, Bang, untuk sewa rumah. Beda dengan kalau kita beli rumah.
Misalnya kita beli rumah, kita cicil 10 kali aja deh, tapi kepemilikan rumah itu buat saya, buat keluarga saya, buat anak-anak, ya. Otomatis karena masanya juga lebih pendek ya, cuma 10 tahun, cicilan rumah sih biasanya sedikit lebih mahal daripada harga sewa. Nah, sebenarnya sih tergantung nih, Kakak atau Abang maunya gimana? Mau yang rumahnya itu kepemilikannya itu nanti bisa nanti untuk anak-anak ataupun cucu ya, jadi apa yang kita store itu nanti balik lagi ya, di samping itu kita dapat proteksi, atau kita mau yang seperti sewa rumah tadi ya, itu yang dijalankan kan saat ini ya, seperti di Allianz atau Generali ya. Nah, jadi kita kalau kita bayar premi di Allianz atau Generali kan kita bayar premi terus ya sampai berakhirnya usia pertanggungan. Dan kalau saya lihat kan itu ada yang 70, ada yang 75 ya, anggaplah sampai 75. Jadi kalau misalnya sekarang Bang Binsar next birthday-nya ini 53 ya berarti masih ada 22 tahun lagi ya untuk menyewa lah seperti itu. Nah, kelebihannya bisa menikmati perlindungan sakit kritis sampai usia pertanggungan selesai polis ya. Jadi sampai dengan usia 75 berakhir. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau di akhir usia pertanggungan di usia 75 berakhir ya masih sehat-sehat aja, perlindungan selesai ya. Nah, sahabat tidak ada lagi proteksinya gitu. Jadi kalau misalnya terjadi resiko sakit kritis ataupun meninggal di usia 76, ya udah nggak bisa dapat lagi gitu loh ya, dan uang preminya hangus semua. Ya, sayang banget menurut saya karena ada masa manfaat yang berakhir di usia 70 atau 75. Nah, beda sama kalau kita pindahin ke PCW 88. Kita bayar preminya 10 kali aja dan uang pertanggungan yang cair di usia berapapun. Ya, misalnya kita nggak umur panjang di tahun-tahun yang dekat ke depan ini, ya ataupun nanti di usia 76, 77 kita kan nggak tahu ya, tapi itu pasti cair ya. Nah, kemudian keuntungan berikutnya itu 30% lebih untung dari uang premi store. Jadi misalnya total store-nya itu adalah 700 juta, nanti yang cair itu pasti 1 miliar. Seperti itu. Jadi kan kita ada gain sekitar 30% ya. Store-nya memang sedikit lebih tinggi dibanding dengan kita bayar sewa ya, atau kalau kita bayar premi ya seperti di Allianz ataupun Generali. Karena ini kepastian ya, karena kita mendapatkan kepemilikan seperti itu. Ya, uang pertanggungan sudah pasti cair, ini udah menjadi milik kita, terutama untuk kita ya kalau terjadi resiko sakit kronis ataupun untuk anak-anak, cucu kalau terjadi resiko meninggal ataupun kalau umur panjang di usia 88 kan tetap cair juga. Jadi kan pasti cair ya, seperti itu. Nah, kemarin ini kan untuk premi yang kita buat ya untuk kartu PPH Plus Bank Binsar dan juga Kak Sari itu kalau Bank Binsar kan preminya kalau nggak salah 2,1 ya, Kak Sari itu sekitar 1,9 itu ya. Nah, itu kan tanpa on risk. Nah, kalau misalnya kita pakaiin on risk ya, on risk itu berarti nanti dia, makanya kita bisa lihat di sini dia mereduce premi. Ya, ini sama-sama perlindungan sampai usia 85 ya. Kalau untuk Kak Sari jadinya 1,4 juta, Kak. Ya, semua fasilitas sama, cuma bedanya ada on risk-nya ya. Jadi setiap kali perlu rawat inap kita bayar 5 juta. Kalau Bank Binsar juga sama ya, menjadi 1,6, tadinya kan 2,1. Kalau Kak Sari tadinya 1,9 ya, seperti itu. Nah, kalau di total-total, totalnya cuma 3 juta ya untuk berdua nih, kalau kita mau pakai yang on risk untuk PPH Plus. Nah, kalau Bank Binsar mau tambah juga untuk PCB 881 miliar, itu 5,9 juta per bulan ya. Berarti totalnya 8,9. Kalau misalnya Bank Binsar mau ambilnya yang PCB 88 1,5 miliar, itu preminya 8,9, sedangkan kalau 2 miliar itu 11,9. Sebenarnya sih sama aja sih Kak, Bank PCB 88 ini seperti kita beli aset gitu loh. Ya, kita beli aset di mana sambil kita beli aset itu apa namanya kita terlindungi juga gitu. Jadi kalau ada apa-apa langsung cair kan 1,5 miliarnya atau 2 miliar ataupun 1 miliarnya seperti itu. Itu bedanya kalau kita beli rumah ya. Nah, kalau misalnya kita mau untuk saya mau lebih reduce lagi deh seperti itu ya. Nah, itu kan berarti kita pilih yang PSS tradisional ya. Seperti saya bilang tadi, apa bedanya PSS tradisional? Ini benar-benar murni asuransi kesehatan tradisional ya, dan dia hangus gitu ya, nggak ada ininya, nggak ada nilai tunainya, nggak bisa dirubah polisnya, murni benar-benar hanya kartu kesehatan aja. Kita lihat ya, ini harganya jauh banget ya, hampir setengahnya lah, ya kan?
Nah, kalau Kak Sari tadi ininya 1,4 ya kalau yang PPh plus, kalau di sini 842.000. Sedangkan Bank Binsarnya tadinya itu 1,6 ya, kalau ini 964.000. Jadi total-total ini nggak nyampe 2 juta ya untuk berdua gitu loh. Kalau mau ambil yang PSS tradisional plus on risk. Jadi setiap kali bayar, kalau terjadi resiko masuk rumah sakit rawat inap ya bayar 5 jutanya ya, seperti itu. Nah, kalau mau ambil lagi PCB 881 miliar 5,9. Jadi total-totalnya itu adalah 7,7 juta seperti itu ya. Nah, kenapa ini penting banget sih, Kak Bang ya? Menurut saya kita punya lah ya asuransi kesehatan yang dibayar dan tagihan. Apakah mau ambil yang PSS tradisional ataukah mau ambil yang PPh plus ya? Karena kan ini aja ada temen nih di apa namanya di agensi ya, agen prudensial juga nih. Dia tiba-tiba kena benjolan di payudara ya, kemudian dia dioperasi nih di rumah sakit MRCC Siloam. Itu dia bayarnya untuk diganti prudensial untuk operasinya kemoterapi dan sebagainya itu 1 miliar. Plus dia punya juga PCB 88 dicair nih ya, santunannya 1,65 miliar. Jadi dia punya beberapa nih PCB 88 ya, cair juga 1,65 miliar ya. Nah, biaya pengobatan operasi kanker payudara ya ini makanya saya sih menyarankan kita punya lah ya sendiri ya karena memang mahal banget gitu. Ya ini biaya pengobatan operasi kanker payudara, kemo dan radiasi di Rumah Sakit Mount E ya di Singapura. Ini teman kami juga agen asuransi ya. Itu habis 117.000 Sing dolar atau sekitar 1,1 miliar. Mirip ya tadi dengan yang di MRCC Siloam itu ya, semua dibayar full oleh Prudential ya. Nah, ini juga nih ada yang kena kanker apa namanya? Kanker leukemia ya di MRCC Siloam juga nih. 5 bulan 2,3 miliar ya. Kemudian dia dirawat 106 hari di rumah sakit karena acute ischemic disease itu 1,8 miliar. Nah, ini yang gede-gede banget sih ya. Nah, tapi kalau kita punya yang PPh plus itu kan udah cukup banget tuh menurut saya Kak Bang ya. Kita udah punya tuh limit 15 miliar dan tiap tahun dia refill limit baru itu 3 miliar gitu loh. Ya kita sih nggak berharap sakit ya, tapi kan kita selalu berpikir kalau terjadi resiko gitu ya. Kalau tidak terjadi resiko kan kita nggak usah pikirin. Benar nggak Kak Bang ya? Nah, ini yang bukti klaim santunan sakit kritis ya. Ini ada dokter juga ya, dia penyumbatan di jantung masih muda umur 33 tahun ya. Nah, itu cair tuh santunan 2 miliarnya ya. Dia juga pakai PPh plus untuk operasi ya di jantungnya. Dan juga sama nih ada seorang ibu muda usia 31 tiba-tiba ada benjolan payudara, udah operasi semuanya pakai PPh plus ya. Dan cair juga nih PCB 88-nya nih 9,8 miliar ya. Nah, seperti itu Kak Bang ya, kalau misalnya kita mau lanjutkan, nah cuma memang ada sedikit perubahan nih Kak ya, karena kan kemarin ini sampai dengan akhir Maret ya, untuk di bawah usia, untuk di atas usia 50 itu nggak ada medical check up. Cuma kan memang si prudensial ini biasanya kalau kita pernah operasi atau kita pernah misalnya mengalami hal-hal ya misalnya kita pernah rawat inap dan sebagainya, itu biasanya sih memang dia mau ya apakah isi kuesioner atau dia medical check up lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau lanjutkan yang kemarin, sebentar ya. Nah, ini kan kemarin itu apakah kita mau lanjutin nih? Kalau mau lanjutin lagi berarti Bang Bizar tinggal isi kuesionernya aja. Tapi Kak Sari perlu ada tes urin, kemudian juga tanya jawab dokter sama USG ginekologi. Ya, tapi kalau misalnya nih kita mau pakai yang on risk ini atau kita mau pakai yang kartu PSS yang on risk juga, kita berarti rubah semua proposal. Kita masukin baru Kak Bang ya. Dan ini karena usia udah di atas 50 ada medikalnya, ada pemeriksaannya ya. Kalau untuk Asari yaitu sama ya, tanya jawab dokter, tes urin dan USG ginekologi. Kalau untuk Bang Binsar ya tanya jawab dokter dan tes urin. Sedangkan kalau Bang Binsar mau untuk ngambil PCB 88 ya di atas 1 miliar itu perlu medical check up juga ya. Medical check up-nya itu ditambah dengan ECG jantung ya serta tes darah lengkap ya. Jadi tanya jawab dokter, tes urin, tes darah lengkap dan ECG, tes ECG jantung.
Ya, demikian Kak, Bang, penjelasan dari saya ya. Nanti bisa dipertimbangkan apakah kita mau lanjut dari proposal yang kemarin atau Kakak dan Abang mau merubah, mau pakai yang on risk aja sehingga premi yang dibayarkan jauh lebih optimum. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah mau untuk kita pindahin ke PCB 88. Jadi Kakak dan Abang untuk PCB 88 nggak usah store lagi sih sebenarnya, bisa ambil dari nilai tunai ya, yang di Generali ataupun yang ada di Allianz, seperti itu. Nanti kalau misalnya nggak cukup ya baru kita, store lagi. Tapi kan sebenarnya kan duitnya juga nggak hilang ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan, sebenarnya kan kita konsepnya beli ya, beli aset gitu loh, bukan sewa. Kalau selama ini yang dibayarkan itu kan konsepnya sewa. Begitu perlindungan selesai, ya udah angus, uang setorannya dan juga siapa tahu kita umur panjang ya di atas usia itu kita udah nggak dapat perlindungan lagi. Ya, demikian ya Kak, Bang, salam.